Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang arus listrik yang beranggotakan yang pertama Sofi Fauziah NIM 06, kemudian Bahtiar Yusuf Rifai NIM 11, dan saya sendiri Sinta Lutfi NIM 24, dan kemudian ada Dimas Wahyu Sampurno NIM 28. Kemudian akan masuk ke pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, pengertian arus listrik. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Nah, arus listrik juga terjadi akibat adanya beda potensial atau tegangan pada media penghantar antara dua titik. Nah, semakin besar nilai tegangan antara kedua titik tersebut, maka akan semakin besar pula nilai arus yang mengalir pada kedua titik tersebut. Satuan arus listrik dalam internasional yaitu ampere, yang dimana dalam penulisan rumus arus listrik ditulis dalam simbol I. Oke, selanjutnya Bapak. Ya. Nah, pada umumnya aliran arus listrik sendiri mengikuti arah aliran muatan positif. Dengan kata lain, arus listrik mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif. Atau bisa pula diartikan bahwa arus listrik mengalir dari potensial menuju potensial rendah. Berdasarkan arah alirannya, arus listrik dibagi menjadi dua kategori, yaitu arus listrik searah, di mana arus ini mengalir dari titik berpotensial tinggi menuju titik berpotensial rendah. Yang kedua, arus bolak-balik, di mana arus ini mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis waktu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan. Ganti slide lagi, Pak. Bukan yang itu, Pak. Nah. Beda potensial atau biasa disebut dengan tegangan listrik adalah perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik. Perbedaan jumlah elektron ini dapat disebabkan karena adanya penumpukan elektron pada satu sisi sumber arus listrik dan di sisi lain jumlah elektronnya lebih sedikit. Dua benda yang mempunyai beda potensial dapat menyebabkan terjadinya arus listrik dengan syarat kedua benda tersebut dihubungkan oleh suatu penghantar. Benda yang muatan listrik positifnya lebih banyak, maka dikatakan mempunyai potensial lebih tinggi. Sedangkan benda yang muatannya listrik negatifnya lebih banyak, dikatakan benda tersebut mempunyai potensial lebih rendah. Kemudian pada gambar tersebut, benda A memiliki muatan positif lebih banyak atau mempunyai potensial lebih tinggi daripada B. Dengan demikian, arus listrik yang terjadi akan berasal dari benda A menuju ke benda B. Adanya arus listrik ini sebagai usaha penyeimbangan potensial antara A dan B, sehingga arus listrik seolah-olah berupa arus muatan positif. Slide selanjutnya. Ganti slide, Pak. Bisa ganti slide, Pak? Sebentar ya. Kemudian penyebab terjadinya beda potensial. Beda potensial dapat muncul jika ada gaya magnet yang mempengaruhi benda yang memiliki muatan listrik. Beda potensial juga dapat terjadi jika suatu rangkaian listrik disentuh oleh materi yang dapat menghantarkan listrik atau konduktor, sehingga elektron akan mengalir melalui materi tersebut. Hal inilah yang menyebabkan mengapa manusia dapat tersengat listrik jika menyentuh benda yang dialiri oleh listrik. Efek dari aliran listrik saat tersengat ini tergantung
besar kecilnya perbedaan elektron pada materi tersebut. Alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial adalah voltmeter. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Pada saat mengukur beda potensial listrik, voltmeter harus dipasang paralel dengan benda yang akan diukur. Selanjutnya, menghubungkan ujung yang potensialnya lebih tinggi ke kutub positif dan ujung yang potensialnya lebih rendah ke kutub negatif. Rumus beda potensial listrik adalah banyak energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan listrik dari ujung-ujung penghantar. Hubungan antara energi listrik maupun muatan listrik dan benda potensial listrik secara matematik dirumuskan F sama dengan W per Q. Keterangannya, F benda potensial listrik atau satuan volt. Kemudian W energi listrik, satuan joule, yang terus kemudian Q muatan listrik atau satuan coulomb. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam hambatan. Yang pertama tuh ada hambatan sesuai jenis penghantarnya. Hambatan ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada konduktor. Konduktor merupakan jenis penghantar listrik yang mudah banget buat dialiri arus listrik. Contohnya seperti tembaga, emas, perak, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, non-konduktor atau isolator. Ini merupakan jenis penghantar listrik yang sangat sulit buat dialiri arus listrik. Bahkan juga gak bisa dialiri arus listrik sama sekali. Contohnya kaca, karet, plastik, kertas, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, semikonduktor. Merupakan jenis penghantar listrik yang mana arus listrik gak akan semudah buat mengalir seperti pada bahan penghantar konduktor, dan nilai hambatan juga gak akan sebesar pada bahan penghantar isolator. Contohnya seperti silikon, germanium, dan lain-lain. Kemudian hambatan yang kedua ada hambatan sambungan. Ini disebabkan penyebabnya besar kecilnya suatu hambatan atau tahanan resisten listrik di suatu rangkaian listrik. Bisa juga dipengaruhi oleh penyambungan komponen pada kelistrikan tersebut. Contohnya, kalau ada penyambungan antara terminal baterai dengan kabel yang gak tersambung dengan baik atau sambungannya longgar, maka saat lewat bagian tersebut akan mengakibatkan dan menimbulkan panas. Kemudian yang ketiga, hambatan karena panas. Pada suatu temperatur atau suhu akan mempengaruhi besar kecilnya nilai pada suatu tahanan. Apabila kalau temperaturnya naik, maka nilai tahanan listrik tersebut juga akan bertambah yang cukup besar. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sih giliran siapa ya? Oke, tim, tahan tim. Singke tak potong bae. Menjelaskan tentang pengertian kuat arus listrik. Kuat arus listrik atau arus listrik diartikan sebagai aliran muatan listrik melewati suatu konduktor dalam rentang waktu tertentu. Dalam sebuah penghantar, muatan yang mengalir disebut dengan elektron-elektron yang geraknya bebas. Aliran arus listrik di suatu penghantar nyaris sama dengan aliran kalor pada sebuah benda, yang mana kalor tersebut bergerak dari sebuah benda yang suhunya lebih tinggi pada benda yang suhunya lebih rendah. Aliran kalor tersebut akan terhenti jika suhu
kedua buah benda tersebut seimbang atau sama. Rumus kuat arus listrik. Arus listrik yang mengalir di suatu tempat, di suatu kawat tersebut diartikan sebagai jumlah total muatan yang melaluinya per satuan waktu pada suatu titik. Dengan keterangan Q, yaitu jumlah muatan yang melalui suatu konduktor di suatu titik selama selang waktu delta T. Arus listrik di dalam coulomb per detik dan diberi nama khusus yaitu ampere, yang diambil dari ilmuwan fisika yang berasal dari negara Prancis yakni André Marie Ampère. Tahun 1775 sampai 1836. Baik, kemudian ada sesi tanya jawab. Satu sesi ada 3 penanya. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya. Nama saya Mas Yudi Sampurno, NIM 28. Bagaimana listrik dibuat? Sekian. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Dimas. Nggih. Nggih, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Dimas. Bagaimana listrik dibuat? Pembangkit listrik mengubah sumber daya seperti minyak, batu bara, air, matahari, angin, dan gas alam menjadi listrik. Agar konversi ini terjadi, air atau uap bertekanan tinggi mengaktifkan turbin yang terpasang pada generator. Gerakan memutar ini memutar magnet besar di dalam lob kawat. Ketika magnet berputar di dalam gulung kawat ini, listrik dihasilkan. Seperti itu. Bagaimana Bapak Dimas, bisa diterima? Nggih, Bu. Terima kasih. Selanjutnya, adakah yang ingin bertanya? Izin bertanya, apakah listrik digunakan dalam tubuh manusia? Monggo, ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Iya, Bapak. Baik, izin menjawab.
menjawab pertanyaan dari Ibu Sofi Fauzia. Pertanyaannya kan, apakah listrik digunakan dalam tubuh manusia? Menurut saya, otak kita mengirim jutaan sinyal listrik di sepanjang saraf di sistem saraf pusat. Saraf ini terhubung dengan otot-otot dan memberikan kekuatan untuk menyelesaikan suatu tindakan atau gerakan. Sinyal-sinyal listrik ini memungkinkan kita untuk menyikat gigi, makan, dan mengeluarkan kalori ekstra. Jadi listrik digunakan dalam tubuh manusia. Begitu jawaban dari saya. Dari Ibu Sofi bisa dipahami tidak ya? Alhamdulillah bisa. Terima kasih Bapak Bahtiar. Baik, sama-sama. Baik, saya ingin bertanya, Gi. Bagaimana cara menghasilkan daya listrik? Monggo, ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab. Cara menghasilkan daya listrik, yang pertama ada menggunakan tenaga surya yang berasal dari energi matahari. Sel fotovoltaik memanfaatkan sinar matahari atau energi untuk menghasilkan daya untuk bisnis dan rumah. Selanjutnya ada turbin angin, yaitu memanfaatkan energi dari angin untuk memberikan daya. Selanjutnya ada energi panas termal bawah tanah, yaitu menciptakan energi dari panas bumi. Bahan bakar biomasa menghasilkan uap atau cairan lain atau gas untuk tenaga. Ada energi dari biomasa yang dimanfaatkan dari bahan organik seperti kayu, kotoran hewan, tanaman, dan yang berhubungan dengan makhluk hidup. Terima kasih. Apakah bisa diterima jawabannya, Ibu Sinta? Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.